Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Ramadona dari kelas Matematika 2 2018, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal tentang jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, standar deviasi, kemiringan, serta keruncingan suatu data. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan secara bertahap. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal. Di sini sudah terdapat data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17. Dan jumlah data tersebut atau N sama dengan 11. Maka, tahap selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu mencari letak dari Q1 dengan menggunakan rumus 1 N plus 1 per 4. 1 N-nya tadi 11 plus 1 per 4 sama dengan 1 dikali 12 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Maka Q1 terletak pada data ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Maka nilai Q1 sama dengan terletak pada data ketiga, yaitu 13. Selanjutnya kita akan menentukan Q3 dengan menggunakan rumus, karena di sini 3, maka di sini 3. 3 N plus 1 per 4 sama dengan 3, 11 plus 1 per 4. 3 dikali 12 per 4, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Maka letak Q3 terletak pada data ke-9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai Q3 sama dengan X9 atau data 9, yaitu 16. Maka tahap selanjutnya kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 16 dikurang 13, maka hasilnya 3. Maka jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 3. Selanjutnya, kita akan menentukan simpangan kuartil dengan menggunakan rumus QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah Q3-nya tadi 16, Q1-nya 13, setengah dikurang setengah dari 3 sama dengan 1,5. Maka simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1,5. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dengan menggunakan data kelompok. Di sini sudah terdapat data dan frekuensinya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Yaitu yang pertama 30, 30 ditambah 40, 70, 70 ditambah 150, 220, 220 ditambah 70 sama dengan 290, 290 ditambah 60 yaitu 350. Dan kita telah menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan letak dari Q1 dengan menggunakan rumus 1/4N sama dengan 1 per 4 dikali N. N-nya tadi kita tahu yaitu 350 sama dengan 350 per 4 sama dengan 87,5. Nah, itu berarti letak Q1-nya terdapat pada data ke-87,5. Di sini 30 ditambah 40, 70, 70 tambah 150, 220. Maka 87,5 berada di sini, kelas ketiga. Q1 terletak pada kelas ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari Q1. Nah, nilai Q1 kita menentukannya menggunakan rumus LO plus 1/4N
dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi pada kelas dikali panjang kelas. LO itu merupakan batas bawah. Di sini Q1-nya terletak pada kelas ketiga, yaitu 63 sampai 68, maka batas bawahnya 63 dikurang 0,5. Maka 62,5 plus ini 1/4N seperti yang sudah kita cari, 87,5 dikurang 70. Fs ini tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini kelas, ini sebelum kelas, maka 70 per frekuensi kelas di mana X. Di sini kelas X, maka frekuensi kelas di mana X sama dengan 150 dikali panjang kelas, yaitu dihitung dari 51 sampai 56, yaitu 6. Di sini kita jumlahkan 62,5 plus 17,5 ya, 87,5 dikurang 70 per 150 dikali 6, 62,5 plus ini hasilnya pembagian ini 0,116 dikali 6 sama dengan 62,5 plus atau ditambah 0,116 dikali 6, yaitu 0,7. Maka hasilnya 62,5 ditambah 0,7 sama dengan 63,2. Nah, kita sudah menemukan nilai Q1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q3. Kita mencari terlebih dahulu letak dari Q3 dengan menggunakan rumus 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 350, N nya tadi 350. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 262,5. Nah, letak Q3 itu terdapat pada 262,5. Nah, 220 ditambah 70, 290, maka letak Q3 itu berada pada kelas keempat. Dari 69 sampai 74. Lalu kita akan mencari nilai dari Q3 sama menggunakan rumus tadi, L0 plus 3/4N dikurang Fs per Fk dikali panjang kelas. L0 nya tadi batas bawah dari Q3 yaitu 69 dikurang 0,5, maka hasilnya 68,5 ditambah 3/4N, yaitu ini tadi 262,5 dikurang Fs tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas, maka yang ini 220 per frekuensi kumulatif di mana kelas tersebut. Di sini ini Q3, maka frekuensinya ini 70 per 70 dikali panjang kelas tadi 6, 68,5 ditambah hasil dari ini pengurangan 262,5 dikurang 220, yaitu 42,5 per 70 dikali 6 sama dengan 68,5 ditambah ini hasil pembagian ini 0,607 dikali 6, 68,5 ditambah perkalian ini hasilnya 3,642. 68,5 ditambah 3,642 hasilnya 72,142. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai dari Q1 dan kita juga sudah menemukan nilai dari Q3. Selanjutnya yang kita lakukan seperti tadi, kita akan mencari jangkauan antar kuartilnya menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 nya tadi ini 72,142
72,142 dikurang Q1. Q1-nya tadi 63,2. 63,2. Nah, hasil 72,142 dikurang 63,2 itu sama dengan 8,942. Selanjutnya kita akan mencari simpangan kuartil dengan menggunakan rumus QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Setengah Q3-nya tadi 72,142 dikurang 63,2. Setengah dari ini tadi hasilnya 8,942 yaitu 4,471. Maka jangkauan antar kuartil dari data kelompok tersebut adalah 8,942 dan simpangan kuartilnya adalah 4,471. Baiklah, selanjutnya soal kedua, kita akan menentukan standar deviasi dari data kelompok yang telah kita tulis di sini. Nah, nilai frekuensi. Nah, standar deviasi ini mempunyai rumus yaitu SB sama dengan akar dari sigma F dikali X min X bar pangkat 2 per N. Nah, maka dari itu kita harus mencari dulu terlebih dahulu nilai dari X. Nah, nilai X itu nilai tengah. Nilai tengah dari 51 sampai 56 yaitu 53,5. Nilai X dari 57 sampai 62 yaitu 59,5. Begitu terus selanjutnya ya, kita mencari nilai tengah dari nilai tersebut. 65,5 di sini berarti 71,5 dan di sini 77,5. Setelah mendapatkan nilai tengah, kita mencari nilai dari frekuensi dikali X. 30 dikali 53,5 yaitu 1605. 40 dikali 59,5 yaitu 2380. 150 dikali 65,5 9825. 70 dikali 71,5 5005. 600 dikali 77,5 4650. Setelah mendapatkan nilai F dikali X, kita akan mencari nilai X dikurang X bar. Nah, X bar itu kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus sini. X bar sama dengan sigma dari Fx per sigma F. Nah, sigma dari Fx ini kita jumlahkan semuanya yaitu sama dengan 23.465. Nah, kita langsung tulis ya. 23.465 per 350. Karena sigma F-nya ini 350. Maka hasilnya 67,042. Nah, setelah mendapatkan nilai X bar, kita di sini kembali ke sini. Nilai X dikurang X bar. Jadi 53 dikurang 67,042 yaitu hasilnya min 13,542. 40 dikurang 67,042 hasilnya min 7,5428. Hasil dari 65,5 dikurang 67,042 hasilnya min 1,542. Hasil dari 71,5 dikurang 67,042 yaitu 4,457 dan hasil dari
77,5 dikurang 67,042 yaitu 10,457. Nah, karena di sini rumusnya yaitu pangkat 2, maka ini kita pangkat 2 terlebih dahulu. Yaitu hasilnya min 12,542 dikali min 13,542 yaitu 183,408. Seterusnya 56,894. Selanjutnya 2,380. Selanjutnya 19,866 dan yang selanjutnya 109,351. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita mencari ini, frekuensi dikali ini. Jadi ini dikali ini. Nah, frekuensi dikali ini. 30 dikali 183,408 yaitu 5.502,269. Kita kalikan ya sampai ke bawah, frekuensi dikali ini. Yang ini hasilnya 2.275,787. Selanjutnya 357,061. Selanjutnya 1.390,628 dan selanjutnya yang terakhir 60 dikali 109,351 hasilnya 6.561,110. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya sama dengan 16.086,857. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita kembali ke rumus. Ini rumusnya tadi. Maka sama dengan ini sigma ini tadi, ini 16.086,857. Ini ya, langsung kita masukkan per N. N-nya tadi 350 ini. Maka hasilnya sama dengan akar dari 45,962. Dan akar dari 45,962 itu sama dengan 6,799. Maka standar deviasi dari data kelompok tersebut adalah 6,799. Baiklah, soal ketiga yaitu selanjutnya kita akan menentukan kemiringan dan keruncingan dari data. Karena datanya sama, maka kita menggunakan tabel ini saja, sama ya. Nah, rumus dari kemiringan itu yaitu X bar dikurang modus per standar deviasi. Citasnya nggak SB. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu sama seperti tadi, mencari nilai X bar. Di sini sudah kita ketahui nilai X barnya yaitu sama dengan 67,042. Nah, modnya belum diketahui, maka kita akan mencari mod. Dan standar deviasinya yaitu sama seperti tadi, yaitu 6,799. Karena kita menggunakan tabel yang sama, maka kita hanya mencari yang belum diketahui saja. Di sini kita belum mengetahui mod, maka kita harus mencari mod terlebih dahulu. Nah, mod itu rumusnya tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali panjang kelas. Nah, kita akan menentukan tepi bawah terlebih dahulu. Di sini modusnya yang sering muncul yaitu pada kelas ketiga. Maka tepi bawahnya yaitu 63 dikurang 0,5, maka hasilnya 62,5. D1-nya yaitu di sini 150 dikurang frekuensi sebelum kelas. Di sini ya, 150 dikurang 40.
hasilnya 110. Dan D2-nya yaitu frekuensi kelas dikurang frekuensi setelah kelas, berarti 150 dikurang 70. Hasilnya 80. Nah, di sini kita sudah mengetahui batas bawah D1 dan D2. Kita kembali ke rumus. Ini tadi batas bawahnya 62,5 ditambah D1-nya 110 per 110 ditambah D2-nya 80. Dikali panjang kelasnya ini tadi kita hitung 51 sampai 56 atau kelas atas dikurang kelas bawah ditambah 1. Nah, itu tadi 6 hasilnya. Sini kita jumlahkan ya. 62,5 ditambah 110 per 190 dikali 6. Maka hasilnya 62,5 ditambah 0,578. Hasil pembagian dari 110 dibagi 190 yaitu 0,578 dikali 6. 62,5 ditambah hasil perkalian ini 3,473. Maka 62,5 ditambah 3,473 hasilnya 65,973. Nah, maka kita sudah mendapatkan mod X bar standar deviasi. Maka kita tadi kembali ke awal, kita akan mencari kemiringannya. Rumus kemiringan tadi ini X bar min atau dikurang mod per standar deviasi sama dengan 67,042 dikurang 65,973 per standar deviasinya tadi 6,799 dan hasilnya yaitu 1,069 dibagi 6,799 sama dengan 0,157. Nah, karena ini lebih dari 0, maka besar dari 0, maka distribusi datanya itu miring ke kanan. Distribusi data miring ke kanan. Maka gambarnya seperti ini. Lebih runcing ke kanan. Karena lebih besar dari 0. Baiklah, selanjutnya dari data yang telah tersedia, kita akan mencari keruncingannya. Nah, rumus keruncingan itu yaitu alfa 4 sama dengan 1 per N sigma frekuensi dikali X min X bar pangkat 4 per standar deviasi. Nah, jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai X. Nilai X itu nilai tengah sama seperti tadi, yaitu 53,5, 59,5, 65,5, 71,5, dan 77,5. Selanjutnya kita mencari nilai hasil dari frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 30 dikali 53,5 yaitu 1605. Selanjutnya 2380, 9825, 5005, dan yang terakhir 60 dikali 77,5 yaitu hasilnya 4650. Setelah mencari itu, kita mencari nilai tengah dikurang X bar. Maka kita mencari X bar terlebih dahulu menggunakan rumus ini sigma fx per sigma f sama dengan ini, kita jumlahkan seluruhnya hasilnya
23.465. Kita masukkan di sini 23.465 per 350. Ini frekuensi sigma F 350 dan hasilnya sama dengan 67,042. Nah, kita telah menemukannya. Selanjutnya yaitu X dikurang X bar. 53,5 dikurang 67,042. Hasilnya min 13,542. Seterusnya min 7,5428. Selanjutnya min 1,542. Selanjutnya 4,457. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu 77,5 dikurang 67,042, hasilnya 10,457. Nah, karena ini keruncingan maka itu dijadikan pangkat 4. Hasilnya 33.638,853. Selanjutnya 3.237,006. Selanjutnya 5,666. Selanjutnya 394,662. Dan selanjutnya yang terakhir 11.957,824. Nah, seperti kita lihat di rumus, yaitu kita memerlukan frekuensi dikali X min X bar pangkat 4. Kita masukkan 30 dikali 33,638,853, hasilnya 1.9 hasilnya 1.9.165,613. Selanjutnya ini 40 dikali ini, hasilnya 129.480,247. Selanjutnya 150 dikali 5,666, hasilnya 849,951. Selanjutnya 27.626,397. Dan yang terakhir 60 dikali 11.957,824, itu hasilnya 717.469,451. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Hasilnya yaitu 1.884.591,662. Nah, selanjutnya kita kembali ke rumus. Di sini kita masukkan. Kita telah mengetahui X bar, sigma dari F dikali X min X bar pangkat 4. Sudah kita ketahui ini. Per SB, standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus SB 4 sama dengan sigma per N. Ini hasilnya 1.884.591,451.
662 per N-nya 350 dan hasilnya ini akar. Hasilnya akar dari 5.384,547. Hasilnya 73,379. Kita kembali ke rumus ini sama dengan 1 per 350, N-nya 350 tadi, sigma F dikali X min X bar pangkat 4, itu tadi sudah kita temukan, yaitu 1.884.591,662 dibagi ini standar deviasinya 73,379. Maka kita jumlahkan, kita kalikan. Kita per 73,379, hasilnya ini 5.384,547 per 73,379. Hasilnya 73,379. Maka jadi karena alfa 4-nya atau keruncingannya lebih besar dari 3, maka puncaknya sangat runcing. Maka dapat disebut dengan leptokurtis. Terima kasih.